Halo guys, kita mau buat video. Kebenaran ada mobil Ion V di sini. Ion V ini masih jarang ya, karena nih kebenaran di Depok aja baru kawan kita doang yang punya nih. Karena memang inden ya, terus mungkin kebenaran teman sudah booking lama dan dia akhirnya kebagian yang duluan, intinya gitu. Nah kebenaran lagi singgah di rumah. Kita langsung bikin tips and trick aja buat Ion V ini. Terutama biasanya keluhan-keluhan pertama para pemilik mobil listrik itu adalah bagaimana cara untuk melakukan parking paralel. Jadi kalau misalkan kita lagi di mall gitu kan, kadang kita di mall itu kan susah dapat parkir gitu kan, dan banyak dipesanin tuh sama tukang parkirnya jangan di di rem gitu ya, jangan di rem parkir pak gitu kan, biasanya suka kayak gitu kan. Nah bagaimana nih caranya nih untuk melakukan parkir paralel gitu. Nah saya sebenarnya juga nggak tahu karena baru kan, tapi karena sudah biasa dengan mobil-mobil listrik yang lain, paling sedikit-sedikit berbeda aja. Antara Wuling beda, Omoda i5 beda, Neta beda. Nah ini juga pasti akan berbeda gitu kan. Tapi tadi saya coba kulik-kulik sedikit, akhirnya dapat. Nah ini mungkin salah satu tipsnya, triknya gitu ya, buat teman-teman para pemilik mobil Ion V. Gimana caranya? Yuk ikutin. Nah kita coba ikutin. Jadi begini guys, pertama ya, teman-teman dipastikan kondisinya itu kan, kalau mobil pastikan kalau teman-teman dari mana-mana berhenti parkir, berhenti gitu kan, pastikan otomatis kan dalam keadaan P ya, parking ya gitu ya. Lihat ya, nih seperti ini misalkan saya, ini kan posisinya sekarang P kan gitu kan. Nah untuk pertama-tama teman-teman jangan pindahkan posisinya ke netral. Jadi dari posisi P nih ya, tuas gear kan di sini ya. Tuas gear di sini, teman-teman pindahkan ke netral, ke N. Oke, sudah N ya. Lihat ya. Kondisi sudah N. Nah, setelah sudah teman-teman pindahkan ke N, setelah itu teman-teman masuk ke mode chassis power ya. Di sini ada nih ya, ada posisi chassis power. Ada EPB ya, teman-teman. Di sini adalah electric parking brake. Nah, electric parking brake-nya ini teman-teman bisa disable. Jadi setelah tadi sudah netral, teman-teman kan pasti masih nginjek rem dong gitu kan. Sudah netral, teman-teman disable ya. Oke. Ada dengar suara kayak motor EPB-nya tuh bergerak. Senget. Artinya berarti dia merilis si brake gitu ya. Dia membuka brake. Nah, sekarang itu kondisinya nih kalau teman-teman lepas pedal remnya gitu ya. Ini sudah meluncur jalan nih. Nah, begitu ya. Tetapi kalau teman-teman langsung matikan mobilnya, dia akan ke parking lagi. Jadi teman-teman nggak bisa kalau dari begini langsung dimatikan kunci pintu, dia akan parking lagi, akan ngelok lagi EPB-nya. Nah caranya gimana? Setelah sudah dinetralin, terus EPB-nya di disable, rem tetap masih diinjak. Nah teman-teman aktifkan ini mode towing mode nih. Di bawahnya EPB ini, tombol EPB ini ada towing mode. Teman-teman pilih aja towing mode. Ya di sini ada tulisannya enable drag. Please klik ya enable, oke aja. Nah setelah udah oke nih seperti ini teman-teman ya, sudah posisi seperti ini gitu ya. Nah di atas ini, nah di atas ya, di atas dekat tombol hazard ini ada tombol untuk mematikan mobil ya. Itu dengan cara memencet 2 detik. Jadi tombol itu ditekan 2 detik sampai mobilnya itu shutdown, sampai mobilnya itu mati gitu ya. Oke sekarang saya demoin ya. Saya pencet 2 detik, 1, 2. Nah sampai ada bunyi tet begitu ya. Itu artinya berarti sudah dalam keadaan towing mode. Sudah dalam keadaan ini sudah bisa parkir paralel. Tapi pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya kita coba kunci mobilnya. Yuk kita turun ya. Kita turun. Kalau belum bunyi tet berarti belum berhasil gitu ya. Nah, sekarang saya kunci ya. Kita kunci mobilnya. Oke, sudah. Kuncinya mana nih? Belum kunci ya? Bentar teman-teman. Kita kunci. Nah udah nutup ya. Coba kita geser mobilnya. Apa minta bantuan yang punya nih? Kita geser dari belakang deh, dari belakang. Belakang, coba kita geser yuk. Bismillah. Nah sudah bisa tuh ya. Awas ada mobil di depan soalnya. Nah begitu ya guys. Caranya simpel kan, gampang kan? Jadi intinya teman-teman netralin dulu, tapi kan diinjak remnya, netralin dulu. Setelah dinetralin,
teman-teman masuk ke mode EPB-nya di disable, habis di disable langsung aktifkan tow mode-nya. Jadi towing mode-nya diaktifkan, lalu pencet tombol buat matiin mobil. Hanya begitu aja. Sesimpel itu. Setelah itu mobilnya sudah bisa digeser-geser lagi. Nah, kita buktiin ya, kita dorong ya, kita jalan ya. Tuh, ini saya dorong tuh, mobilnya jalan ya tuh. Nah, pokoknya jalan lah. Jadi teman-teman pokoknya sekali lagi pastikan bahwa kalau dia dikunci sudah bunyi net itu artinya berarti sudah masuk dalam mode tow mode. Nah, nanti kalau pas teman-teman masuk gitu ya, buka lagi, itu harus di disable lagi tow mode-nya. Memang dia otomatis sih pasti akan muncul tampilan tow mode itu pasti akan muncul karena kan memang sekarang ini lagi posisinya lagi tow mode. Jadi pasti akan saat pertama masuk tuh akan harus menonaktifkan tow mode-nya dulu gitu. Kalau enggak, misalkan teman-teman ngambil barang doang nih, masih dalam tow mode, cuma ngambil barang doang gitu kan. Pas ngambil barang, setelah keluar, kalau dikunci masih bunyi net, berarti tandanya masih dalam tow mode gitu. Tapi kalau sampai dikunci tapi kok nggak bunyi seperti itu, berarti tandanya sudah balik ke normal lagi gitu. Oke gitu guys ya, itu salah satu tipsnya. Ntar ditunggu ya tips-tips berikutnya ya. Banyak nih tipsnya tuh. Coba kalau misalkan kemarin sempat kejadian kan, waktu ngecas karena ada proteksi anti theft tadi, akhirnya dia nggak bisa buka chargernya kan. Nah harusnya ada manualnya, tanpa kita harus buka di di head unit tuh, harusnya di dekat mesin biasanya ada manual sling tuh biasanya. Tapi saya belum tahu karena harus buka-buka cover di depan. Jadi ya nanti next time lah ya, itu tips-tips berikutnya nanti tentang si Ion V kita buatin vlognya gitu guys. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.